Selamat sore Bang Herdian. Ya, Bang Herdian mungkin izin sedikit menanggapi terkait kemarin kan ramai soal Gus Miftah. ada apa penjual es teh nih, mungkin seperti apa responnya gitu. saya udah kasih video kan kemarin itu mengonfirmasi. Nah kemudian beberapa jam kemudian kan gue sudah langsung klarifikasi, ya kan, minta maaf. Dan pagi ini kalau nggak salah dia udah ketemu sama penjual es tehnya kan, si Pak Suhaji apa siapa ya? Itu ya menurut saya sih ya ini biasa terjadi di alam demokrasi, apalagi kebebasan pers yang dijamin di era pemerintahan yang baru ya. Tapi mungkin kan bisa dikatakan katanya itu memang sudah terbiasa ya hal seperti itu terjadi kalau di lingkungan apa. Gimana mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bang, maksudnya pada saat di situ tuh maksudnya apakah memang seperti itu gitu atau memang ada video-video yang dipotong? Kalau dari video sendiri yang saya lihat itu memang dipotong untuk diarahkan, dinarasikan terhadap mendiskreditkan klien saya. Ya itu sangat-sangat obvious ya, sangat-sangat sudah kelihatan sekali. Tapi menurut saya pribadi ya itu biasa ya dalam dunia berdemokrasi, artinya penggiringan opini, kemudian mendiskreditkan pejabat negara, ya kan, dengan kebetulan kan Gus Miftah ini saya kenal cukup lama. Beliau ini dakwahnya atau syiarnya itu memang nyeleneh, dia ke tempat klub malam lah, kemudian dia tempat-tempat prostitusi, kemudian kolong jembatan dan sebagainya. Artinya cukup progresif dalam mensiarkan sebuah agama. Tapi dari meme yang saya lihat di X juga sama di Instagram, saya komentarin memang cenderungnya menyudutkan klien saya bahwa dia jualan agama kan begitu. Terus lebih bagus jualan es teh katanya kan kayak gitu. Saya bilang itu sah-sah saja. Artinya masyarakat Indonesia sudah sangat jenuh mungkin karena memang tekanan ekonomi, kemudian ada ancaman kenaikan PPN jadi 12%, kemudian ekonomi global ini tertekan. Ya masyarakat ada ngelihat sedikit langsung tersulut, terbakar, terus menghakimi. Ya seperti halnya kalau misalnya ada orang di kampung teriak, maling, entah dia maling entah bukan karena ada orang lari, mungkin dimatiin hari itu juga. Ya itu kayak begini modelnya, jadi trial by the press atau trial by the mob. Hal sedemikian memang terus terang nggak bisa dihindarkan di dalam dunia demokrasi, karena kebebasan pers yang sudah sangat dijamin di negeri ini. Tapi soal main hakim sendiri ini yang harus kita cermatin dan kita jauhin, karena inilah menjadikan negara kita ini negara barbar. Kita harus jauhin itu budaya menghakimin melalui langsung ya dengan budaya kekerasan atau budaya menghakimi secara online ini. Karena terus terang ya karena penggalan kan korbannya banyak tuh, dulu Ahok kan gitu. Tapi kalau yang lain ketika buzzer ini beralih sikap, ya yang soal janda aja jadinya bukan nggak dihakimin tapi dimaklumin. Itu biasa. Bang, karena dakwah tersebut viral, banyak netizen yang berkomentar bahwa nggak pantas seorang Gus berdakwah seperti itu dengan kalimat dan seperti itu juga goblok. Nah, mungkin abang menanggapinya seperti apa sih? Pro dan kontra dalam menilai sebuah atau sesuatu hal itu hal yang biasa. Kepantasan kita itu tidak dinilai dari apa yang kita pikirkan, itu merupakan suatu kebenaran yang hakiki dan semua orang harus ikut kebenaran yang apa dari otak kita. Contohnya kayak gini, seorang pemotor dia akan membenarkan perilaku dia melawan arah, ngangkat separator Transjakarta, masuk jalur Transjakarta, kemudian dia parkir di atas trotoar. Karena kenapa? Suka-suka dia. Apa yang ada di kepala dia adalah kebenaran untuk dia. Tapi kebenaran umum tidak sedemikian. Makanya kita harus membuka mata, hati, apalagi pikiran, bahwa hal yang dituduhkan itu adalah penggalan-penggalan video. Dan yang harus dicermatin adalah ketika dua orang yang disengketakan itu tidak berseteru, tapi coba dikomporin supaya berseteru. Nah ini yang harus dihindari dari dunia demokrasi di Indonesia. Bang, tadi kan bicara penggalan video Bang ya.
Tadi bicara pengaruh video, sedangkan saat diupload oleh PCNU, video itu utuh. Cuman akhirnya dihapus oleh PCNU. Tapi ada netizen yang menyelamatkan hal itu. Ketika abang bicara ini video tidak utuh, berarti kan menyaksikan rekaman video tersebut bang, dan kejadian Ini tersebut. narasinya nggak kayak gitu. Artinya memang yang ditunjukkan pertama adalah potongan video. Nah kalau nonton full video terus kamu komentarin ini NU nyambut apa nggak? Tanya sama NU, bukan tanya sama saya. Kan gitu. Logikanya jangan dibalik dong. Infonya juga karena peristiwa tersebut Gus Miftah mendapatkan teguran langsung dari Seskap Mayor Teddy. Benar nggak sih bang? Sudah dikonfirmasi sama beliau langsung. Gimana gitu bang? Mungkin bang apa tegurannya bang? Gimana bang? Ya tolong tanyakan ke Gus langsung itu. Artinya berarti di sini Gus Miftah juga sudah mengakui atas ucapannya itu salah gitu. Gini, gaya bicara seseorang dalam mensiarkan suatu cerita atau narasi ketika ini kan soal agama ya. Ketika dia ada yang berkomentar, oh lu kalau mensiarkan agama mesti ada standarnya nih. Itu kan netizen yang mulia beranggapan sedemikian. Adabnya sangat mulia dan harus ikut letterless. A, B, C-nya harus persis. Kira-kira ada yang dengar nggak? Ini kan makanya di dalam video saya pertama, saya bilang dia dengan pertanda-pertanda. Artinya dengan gaya bicara dia untuk menerangkan suatu cerita. Makanya ketika memang dianggap itu penggalan, memang itu pertama penggalan. Nah ketika PCNU dicabut turunkan videonya, dia tanya sama yang bersangkutan kenapa diturunin. Nah ketika standar itu memang ada, siapa yang ngeluarin standar? Kan gitu. Nah logika netizen Indonesia harus dihadapkan kepada standar kelayakan umum. Ada nggak? Wajib nggak? Nah, adab itu yang jelas kita tidak boleh dikaitkan langsung terhadap satu konteks yang tidak berhubungan terus dihubung-hubungkan dengan cocok logi. Contoh kayak gini. Tadi yang logika saya kasih, ya kan? Ada pemotor dia bilang, oh ini motor saya mau ke sana. Oh nggak boleh, ini ada perbodan. Nah, tapi karena saya naik motor saya boleh-boleh aja, nggak pakai helm kek, mau pakai kolor kek, ditilang. Saya nggak mau, saya bakar motor saya. Kenapa? Saya nggak mau ditilang. Nah itu logika yang komentar kayak gitu. Bang, Ini tapi kan kan ketika nama Gus Miftah sendiri artinya sudah cukup tercoreng gitu. Ada upaya nggak sih untuk membalikan nama baik Gus Miftah walaupun Nggak sudah perlu. minta maaf dan Karena gini loh, langsung gitu. di dalam dunia demokrasi pro dan kontra itu wajib ada. Kamu nggak suka sama saya, wajib ada. Karena kenapa? Tidak semua orang punya standar yang sama. Betul? Nah, artinya ketika kita nggak suka sama orang, mau diputar kayak apa aja, mau kita bersihkan nama kita kayak apa, orang nggak suka. Nah, tapi karena ada penggalan itu dan ada tekanan ekonomi, ketika itu langsung muncul tuh, kebakar. Sama kayak tadi ada orang teriak maling, tahu-tahu bukan maling, tapi ada orang lari. Ketika dia kena ada sesuatu kejadian lain, dia bisa dihakimi dan mati loh. Karena pikiran pendek itulah yang menyebabkan seluruh kejadian, rangkaian kejadian ini sampai kejadian. Nah kalau kita mereview, oh harusnya sedemikian ini pendakwah itu, betul, bagus. Why not? Kan gitu. Nah makanya apakah seluruh pendakwah itu mau didaftarkan di dulu kan ada usulan tuh standar pendakwah mesti sedemikian ABCDEFG. Ayo mau ke sana nggak? Nah, saya kembalikan ke netizen juga. Bang, tapi kan bicara dengan posisi sekarang dan dia juga seorang ulama, tidak seharusnya ketika berdakwah itu berkata kasar, Bang. Itu bagaimana menyikapinya? Dia juga utusan khusus presiden loh. Ya, betul. Ya, jadi kan seluruh lambang apapun itu kan melekat padanya. Mau berkata kasar atau tidak, itu saya kembalikan ke gaya bicara seseorang. Artinya begini. Itulah dimana dia coba mendekatkan diri ke masyarakat. Saya ulangin, mungkin itulah cara dia mendekatkan diri dengan viewers yang ada di situ. Mungkin ya, saya nggak tahu. Karena kenapa? Ketika dia mungkin berbicara di tempat lain, nggak pernah keluar kata-kata itu. Betul? Cuman kali ini ketika di situ dia keluar kata-kata itu. Betul? Artinya ketika kita generalisir bahwa dia tuh selalu mengeluarkan kata-kata itu, benar nggak itu? Nggak benar lah. Nah, logika itu yang harus kita camkan juga di kepala kita. Jangan juga karena
oh ini dia sekali nih, oh berarti dia dulu kayak gitu. Nah, nggak boleh. Nggak, bukan bang, maksudnya kan seorang Gus bisa kita sebut sebagai ulama juga, dan utusan khusus presiden juga kan harus menjaga sikap di publik, Gus. Bang Herdian maksud saya gitu. Itu gimana bang? Jadi dalam konteks apakah Gus Miftah sudah bercerita sama abang gini loh gaya gua atau kayak gimana gitu bang? Kalau kita mengenal seseorang, ya memang makanya tadi kan ada teguran dari Mayor Teddy kan. Artinya kan itu cukup tegas lah. Saya kan nggak mau cerita urusan protokoler itu. Artinya bukan ranah saya juga. Tapi kalau kamu nanya apa saya kenal Gus Miftah, saya kenal. Karena beliau itu gayanya kalau ngomong sehari-hari nggak pernah kasar juga. Nah, tapi ketika mungkin dia terbawa dari khalayak ramai itu, ya mungkin dia terbawa lah cara-cara menceritakannya itu. Kan tadi saya cerita juga, dia itu dulu dakwahnya di mana? Klub malam ya, klub malam, terus tempat prostitusi. Lah kalau bahasanya terlalu ningrat, kira-kira nyambung nggak? Nah, mungkin itulah. Saya kasih ilustrasi itu aja. Oke, dan ini berseliweran memes dari Gus Miftah sendiri, ada plan melaporkan itu? Nggak perlu lah. Ya, kan ini dinamika yang sangat lumrah ya di dunia demokrasi. Saya sangat menghargai yang mengomentari minus atau ngatain saya goblok juga atau ngatain Gus Miftah goblok juga. Oke, it's okay. Karena kenapa? Suara Anda berharga. Itulah namanya dunia demokrasi. Tapi kita yang punya pikiran dewasa, kita harus mengajak yang tidak dewasa untuk menjadi dewasa dan melihat ini bukan sebagai ganjalan. Oh, ketika ada nilai setitik semua diberangus. Ketika ada bentol di titik satu motor atau satu barang, kita mesti bakar barangnya. Anda. Artinya memang teguran dari Mayor Teddy itu clear dan sudah dipahamin dan sudah diaminin. Saya rasa itu. Oke, siap. Terima kasih bang. Thank you.